Yang pertama, layanan perpustakaan yang bertujuan agar pemakai perpustakaan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya melalui pengiriman daftar isi jurnal terbaru disebut A. Penyebaran informasi terseleksi. B. Layanan informasi kilat. C. Layanan perpustakaan keliling. D. Layanan fotokopi. Baik teman-teman, kita ambil kata kuncinya ya. Layanan perpustakaan yang bertujuan agar pemakai perpustakaan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya melalui pengiriman daftar isi jurnal terbaru. Nah, ini kata kuncinya. Apakah A. Penyebaran informasi terseleksi? Atau B. Layanan informasi kilat? C. Layanan perpustakaan keliling? Jelas salah ya teman-teman. Layanan fotokopi juga salah. Jadi pilihannya hanya ada yang A dan B. Penyebar luasan informasi terseleksi atau selected dissemination of information. Ini hampir sama pengertiannya dengan layanan informasi kilat. Tapi untuk soal nomor 1 ini, yang berdasarkan pengiriman daftar isi jurnal terbaru, jawabannya yaitu layanan informasi kilat ataupun Current Awareness Service. Nah, layanan ini diberikan dengan tujuan agar pemakai dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya melalui pengiriman daftar isi jurnal terbaru ataupun current contents. Nah, sedangkan penyebaran informasi terseleksi ataupun selected dissemination of information, nah ini sama halnya pada layanan informasi kilat. Layanan ini juga diselenggarakan dengan tujuan agar pemakai dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Nah, akan tetapi dengan cara menyebarkan informasi terseleksi dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan bidangnya ataupun minat pemakainya. Jadi, untuk soal yang pertama jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Layanan kelompok pembaca khusus biasanya diberikan oleh perpustakaan A. Khusus, B. Perguruan tinggi, C. Internasional, atau D. Umum. Baik, kita lanjut ke kata kuncinya itu lagi. Layanan kelompok pembaca khusus. Nah, kalau ada pembaca khusus, ya kita ambil yang khusus aja ya, teman-teman. Jawabannya yang A. Selanjutnya di nomor 3, pelayanan perpustakaan yang diadakan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar perpustakaan untuk dapat meminjamkan koleksi perpustakaan lain kepada anggota perpustakaan disebut A. Layanan perpustakaan keliling, B. Layanan reference, C. Interlibrary loan, atau D. Layanan informasi. Untuk dapat meminjamkan koleksi perpustakaan lain kepada anggota perpustakaan. Nah, ini sama halnya dengan kesepakatan kerjasama antar perpustakaan ya teman-teman. Nah, kata lain dari kerjasama antar perpustakaan yaitu interlibrary loan. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya di nomor 4, layanan perpustakaan yang disediakan untuk membimbing pemakai baru dalam menggunakan seluruh fasilitas, sumber informasi, dan agar pemakai mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di perpustakaan adalah layanan A. Kesiagaan informasi, B. Reference, C. Pendidikan pemakai, atau D. Sirkulasi. Nah, di sini kata kuncinya yaitu untuk membimbing pemakai baru dalam menggunakan seluruh fasilitas. Kalau ada kata membimbing pemakai baru ataupun pemakai baru ya teman-teman, otomatis nanti jawabannya adalah pendidikan pemakai karena bagian awal dari pengenalan terhadap seluruh fasilitas ataupun sumber informasi agar pemakai mengetahui layanan apa saja yang dimiliki suatu perpustakaan itu dinamakan sebagai layanan pendidikan pemakai. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya di nomor 5, unit layanan pengguna perpustakaan bertujuan untuk A. Melayani peminjaman dan layanan membaca dalam bahan pustaka. B. Mengganti buku-buku yang ada setiap tahunnya. C. Melakukan penjualan bahan-bahan pustaka. D. Menyusun aturan peminjaman bahan pustaka. Kita cermati lagi
untuk soalnya. Unit layanan pengguna perpustakaan bertujuan untuk layanan pengguna. Nah, apa sih yang tujuan dari layanan pengguna perpustakaan itu? Mengganti buku-buku yang ada setiap tahunnya, ini jelas bukan ya. Melakukan penjualan, ini juga bukan. Menyusun aturan peminjaman bahan pustaka, kurang tepat. Melayani peminjaman dan layanan membaca bahan pustaka. Nah, ini tujuan dari layanan pengguna perpustakaan. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita ada 12 soal ya, serta dengan penjelasannya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, dan ataupun ini khusus untuk teman-teman yang memang awam ataupun bukan dari lulusan perpustakaan, nah teman-teman bisa juga belajar tentang materi-materinya. Sudah kita share video-video banyak sebelumnya tentang materi-materi perpustakaan. Jadi teman-teman bisa belajar di situ, sudah kita lakukan juga supaya teman-teman lebih mudah untuk menghafal ataupun lebih memahami tentang seluk-beluk ilmu perpustakaan ya teman-teman. Baik, selanjutnya di nomor 6, perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari sekolah, berada di bawah tanggung jawab A. Pustakawan, B. Kepala sekolah, C. Dewan guru, atau D. Kepala perpustakaan. Perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari sekolah, bagian integral dari sekolah. Maka perpustakaan sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah tentunya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya di nomor 7, pekerjaan yang termasuk bidang pengolahan antara lain, kecuali A. Pemberian nomor khas dan pembuatan kartu katalog, B. Penyelesaian nomor panggil buku dan kantong buku serta kartu buku, C. Pemasukan ke buku induk sampai pada pengiriman ke bagian sirkulasi, atau D. Pengembalian dan penataan buku pada rak-rak yang tepat. Pekerjaan yang termasuk bidang pengolahan. Jangan lupa kecuali, jadi yang bukan bagian pengolahan. Pemberian nomor khas dan pembuatan kartu katalog, ini jelas iya bagian pengolahan. Terus penyelesaian nomor panggil buku dan kantong buku juga iya. Pemasukan buku induk ataupun input nomor invent ya ini tuh, sampai pada pengiriman ke bagian sirkulasi iya juga. Pengembalian dan penataan buku pada rak-rak. Nah, ini yang salah, ini bagian dari layanan sirkulasi ya, ataupun layanan pinjam kembali. Jadi jawabannya yang D, karena ini kecuali. Selanjutnya, di nomor 8, hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Kepala sekolah dan perpustakaan sekolah, B. Kepala unit kerja dan perpustakaan sekolah, C. Guru dan perpustakaan sekolah termasuk siswa dan perpustakaan, atau D. Kerjasama dan pemanfaatan bersama dengan perpustakaan pada umumnya. Hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh perpustakaan sekolah. Kecuali, ingat kata kecuali lagi. Nah, hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh perpustakaan sekolah. Jadi, yang ada di dalam lingkungan sekolah, ini harus ada kaitannya ataupun kerjasamanya dengan perpustakaan di sekolah tersebut. Kita cari jawaban yang tidak ada hubungannya ya teman-teman, karena ini kecuali. Yang A, kepala sekolah dan perpustakaan sekolah. Nah, kepala sekolah itu ada di sekolah, jadi jawabannya benar. Kepala unit kerja dan perpustakaan sekolah, ini kepala unit kerja bisa juga tata usaha ataupun bidang lain yang ada di sekolah, ini juga bisa. Guru dan perpustakaan sekolah termasuk siswa dan perpustakaan, ada guru, ada siswa, bisa jelas. Kerjasama dan pemanfaatan bersama dengan perpustakaan pada umumnya. Ini tidak ada yang lebih spesifik di dalamnya, jadi jawaban yang kurang tepat adalah yang D. Selanjutnya di nomor 9, untuk memperlancar kegiatan perpustakaan dan penyelesaian pekerjaan penataan ruang, gedung perpustakaan sekolah harus memperhatikan prinsip tata ruang. Antara lain adalah pelaksanaan tugas yang memerlukan konsentrasi hendaknya A. Ditempatkan di ruang yang digabung dengan ruang lain, B. Ditempatkan sesuai format garis lurus,
C. Dibuat agak lebar jaraknya, atau D. Ditempatkan terpisah dengan ruang lain. Nah, kita harus jeli ataupun cermat terhadap suatu bacaan ya teman-teman. Jadi persiapan kita untuk fokus kepada soal-soal yang panjang itu dengan cara sering belajar soal-soal yang contohnya soalnya kalimatnya panjang ataupun berbentuk paragraf. Jadi kita terbiasa untuk mencari ataupun menemukan kata kunci sehingga nanti pas waktu ujian kita bisa menghemat waktu ya teman-teman. Baik, kita ulas untuk memperlancar kegiatan perpustakaan dan penyelesaian pekerjaan penataan ruang gedung perpustakaan sekolah harus memperhatikan prinsip tata ruang. Antara lain adalah pelaksanaan tugas yang memerlukan konsentrasi. Nah, ini kata kuncinya. Hendaknya, apakah A ditempatkan di ruang yang digabung dengan ruang lain? Jelas tidak ya. Ditempatkan sesuai format garis lurus, ini kurang tepat. Dibuat agak lebar jaraknya, juga sama. D. Ditempatkan terpisah dengan ruang lain. Nah, ini yang paling tepat karena pekerjaan yang memerlukan konsentrasi hendaknya ruangnya ditempatkan terpisah dengan ruang lain. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 10. Fumigasi biasanya berlangsung selama A. 15 jam, B. 20 jam, C. 24 jam, atau D. 25 jam. Nah, untuk fumigasi itu biasanya berlangsung selama 1 hari ataupun 24 jam, teman-teman. Jawabannya yang C. Baik, dari 10 soal ini, apabila penjelasan dari kami ada yang perlu dibenahi ataupun perlu disanggah, teman-teman bisa mengajukan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Ataupun juga teman-teman bisa request materi-materi apa saja yang perlu kita bahas. Nanti insya Allah akan kita usahakan untuk memberikan yang terbaik sesuai requestan teman-teman. Selanjutnya di nomor 11, hal yang perlu diperhitungkan dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan perpustakaan kecuali A. Jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki sampai 5 tahun ke depan, B. Pengunjung yang dilayani, C. Merek, warna, dan ketahanannya, atau D. Harga. Baik, hal yang perlu diperhitungkan dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan. Yang perlu diperhitungkan kecuali A. Jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki sampai 5 tahun ke depan. Ini jelas ya. Pengunjung yang dilayani, ya juga. Merek, warna, dan ketahanan. Ini juga karena merek warna itu sangat mempengaruhi terhadap kenyamanan ataupun ketahanan dari suatu peralatan dan perlengkapan perpustakaan itu teman-teman. Harga, nah ini harga jadi yang kurang cocok adalah yang D, harga. Selanjutnya di nomor terakhir ataupun soal terakhir, peralatan dan perlengkapan ada yang bersifat untuk umum dan untuk memberikan jasa. Nah, adapun peralatan dan perlengkapan untuk memberi jasa antara lain A. Mesin tik, kursi, meja. B. Lemari, laci katalog, rak pameran. C. Mesin fotokopi, microreader printer. Atau D. AC, fumigasi. Peralatan dan perlengkapan ada yang bersifat umum dan untuk memberikan jasa. Kita garis bawah dulu untuk umum dan untuk memberikan jasa. Nah, yang ditanyakan adalah, adapun peralatan dan perlengkapan untuk memberi jasa, antara lain, mesin tik, kursi, meja, ini untuk umum ya. Lemari, umum juga. Laci katalog, rak pameran, nah ini juga umum. Untuk jasa, mesin fotokopi, ini jasa. Microreader, microprinter, ini juga jasa. Nah, paling tepat jawabannya adalah yang C ya teman-teman.